Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Fayal hadirun ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, betapa banyak dan betapa berharganya nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, yang mana nikmat Allah itu tidak pernah Allah putuskan satu detik pun dari hambanya. Subhanallah. Kedua, tak lupa kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mui siak hulu memberikan judul khutbah kita pada hari Jumat yang penuh dengan barokah ini adalah yang berjudul tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sidang isbat, insyaallah kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni. Berarti 1 minggu lagi jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan ibadah kurban atau pelaksanaan solat sunnah Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagus tema ini kita bahas 1 minggu menjelang pelaksanaan ibadah hari kurban ini, jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bertanya, salah satu dalil yang menjelaskan secara detail, secara spesialis tentang ibadah kurban ini, Allah jelaskan di dalam surah Al-Kautsar. Ini surah yang paling terpendek di dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Kautsar kata Allah, Inna a'tainakal kautsar. Jika kamu sudah memiliki nikmat yang banyak, jika kamu sudah diberikan karunia nikmat yang banyak itu, kata Allah. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah wanhar, dan tunaikanlah ibadah penyembelihan hewan kurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 dan ayat 2 ini sangat sinkron sekali penjelasannya, jamaah yang mulia Subhanahu wa taala. Ayat pertama Allah membicarakan tentang masalah nikmat. Nikmat, Pak. Kalau bahasanya, kalau kita bahasakan, kata Allah, wahai hambaku, aku kan sudah kuberikan kepadamu nikmat, sudah kuberikan harta, sudah kuberikan rumah, sudah kuberikan mobil, bahkan sudah kuberikan pekerjaan untukmu. Bahkan kau punya usaha, bahkan kau punya lahan pertanian perkebunan, bahkan kau berikan jabatan yang begitu bagus untukmu. Kuberikan harta itu untukmu. Cukup, kata Allah. Tapi ayat yang kedua ini, setelah Allah berikan kita nikmat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fasalli. Setelah Allah berikan nikmat, jangan lupa kepada Allah. Allah berikan kita nikmat, tapi jangan lupa kepada Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah itu, Pak Ustadz? Salah satu bentuk rasa syukur kita itu kepada Allah
setelah Allah memberikan kita nikmat, maka jangan lupakan perintah Allah. Apa itu Pak Ustaz? Bersujudlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, lakukan ibadah perintahnya. Itulah yang disebutkan dengan ibadah solat. Tapi ternyata jamaah sekalian, setelah Allah berikan kita nikmat, setelah kita bersyukur dengan ungkapan solat kita kepada Allah, tak cukup sampai di situ. Apa kata Allah? Wanhar, berkurbanlah, lakukan ibadah kurban. Makanya jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar ini ayat 2 ini menceritakan kepada kita ada dua dimensi dalam ibadah perintah di sini. Dimensi pertama adalah perintah solat, berarti hubungan vertikal kita dengan Allah, Pak. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan, hubungan vertikal kita dengan Rabb, dengan Tuhan kita. Tapi ternyata dalam ibadah ini, dalam konsep Islam, hebat pun ibadah kita, hebat solat kita, tetapi kalau kita tidak peduli dengan sesama orang-orang di lingkungan sekitar kita, tak ada gunanya. Maka di sini dah Allah memberitakan wanhar, berkurbanlah. Maka di sini ada perintah kita kepada Allah, lalu ada perintah ibadah sosial. Apa itu Pak Ustaz? Ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau ibadah solat itu ibadah gerakan tubuh. Itu gerakan ibadah tubuh. Tapi kalau kurban ini adalah gerakan ibadah sosial. Ibadah sosial yang harus kita laksanakan saling membantu. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ini salah satu hukum dalil yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Lalu kalau kita bertanya, Pak Ustadz, Allah kan sudah memberikan kepada kita nikmat harta, fasilitas, gaji yang cukup. Lalu apa hukum berkurban ini Pak Ustadz? Hukum berkurban ini, jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ditinjau dari 4 mazhab. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, mereka ini menghukumkan ibadah kurban ini adalah ibadah sunnah muakkad. Tapi kita jangan salah memahami sunnah muakkad ini. Sunnah muakkad ini maksudnya di sini adalah sunnah muakkad, dikuatkan. Sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Kalau sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita ini salah memahami persepsi hukum. Itu kan hukumnya itu Pak Ustaz, kan sunnahnya Pak Ustaz. Tak begitu jamaah yang Subhanahu wa taala. Sunnah di sini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kalau kita baca buku karya yang dikarang oleh Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad yang berjudul bukunya 33 tanya jawab seputar kurban. Maka dalam buku ini ada satu pertanyaan yang diajukan dalam buku ini. Dalam buku ini disebutkan, siapakah orang yang dianggap mampu berkurban? Ini dia. Siapakah orang yang dianggap mampu berkurban? Ternyata dalam buku ini disebutkan, orang yang dikategorikan mampu berkurban adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok untuk dirinya. Ada makanan untuk dirinya. Lalu yang kedua, lalu ada untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Ada untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya Idul Adha. Maksudnya ada makanan pokok. Kalau kita bahasakan makanan pokok ini adalah ada beras di rumah yang kita makan, tak terlantar kita. Ada untuk kita, ada untuk istri kita, lalu ada untuk anak kita. Ada makanan pokok pada hari raya Idul Adha. Maka disebutkan dalam buku ini, sampai pada hari raya Tasyrik, kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban, maka berkurbanlah. Maka berkurbanlah.
Maka kalau kita lihat, kita baca buku ini, mungkin boleh dikatakan secara mayoritas kita ini sudah disunahkan, diperintahkan kepada kita untuk berkurban. Contoh ini, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Saya hanya melogikakan saja nih. Contoh ini, mohon maaf. Ini jangan tersinggung orang yang perokok nih. Maksud begini, ini bahasa motivasi. Contoh, kalau beli rokok dia mampu. Bahkan dalam sehari semalam rokoknya Pak 2 bungkus Pak. 2 bungkus. 1 bungkus harganya 30.000. Berarti sehari semalam kalau 2 bungkus 60.000 lah Pak. 60.000 kali 30 hari. Berapa kira-kira tuh? Lalu dikali 12 bulan. Puluhan juta Pak. Puluhan juta untuk rokok, urusan rokok. Tapi ketika giliran ibadah kurban nih, tak mampu dia untuk mengeluarkan duitnya. Tapi untuk mengkredit mobil, mengkredit kulkas, mengkredit HP dan sebagainya, atau untuk mengkredit baju dan sebagainya, shopping ke mall semua dia mampu. Tapi ketika ibadah giliran kurban ini dia tidak mampu. Silahkan kita menjawab diri kita sendiri, apakah kita ini sudah termasuk orang yang mampu? Tapi saya sampaikan di awal tadi, jangan tersinggung orang perokok. Ini hanya sebagai bahasa motivasi saya kepada kita semua. Maka jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala, maka lalu datang Imam Abu Hanifah. Apa kitab Abu Hanifah? Hukum berkurban itu hukumnya adalah wajib. Wajib Pak, kata beliau. Makanya kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita ingin berkurban nih, kata beliau, boleh kita berhutang Pak. Boleh kita berhutang. Untuk apa Pak Ustaz? Oh, aku nih Pak Ustaz, tahun kemarin aku ikutnya berkurban. Di mana? Di Masjid Al-Hidayah. Aku punya duitnya 1 juta nya Pak Ustaz, tapi kurang lagi 1.500.000 lagi. Ini bagaimana cara Pak Ustaz? Bolehkah aku berhutang? Boleh berkurban. Boleh berkurban untuk berhutang. Silakan berhutanglah, berhutanglah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Maksudnya jamaah yang dimaksud Subhanahu wa taala, begitulah bahasa beliau kepada kita. Kalau bisa ibadah kurban ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau seandainya mungkin mampu kita untuk membayarnya, ini umpamanya nih Pak, mampu kita untuk membayar hutang ini, boleh kita berhutang. Untuk apa Ustaz? Saking diperintahkannya ibadah kurban ini. Dari mana Imam Abu Hanifah mengatakan ini? Oh, ada hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi dalam hadis, kata Rasulullah, kana lahu sa'atun, man kana lahu sa'atun, siapa di antara kalian yang sanggup berkurban, beli rokok dia mampu, mengkredit HP dia mampu, mengkredit TV dia mampu, mengkredit televisi dia mampu. Apa kata Rasulullah? Walam yudohi, dan dia tidak mau untuk berkurban. Ketika giliran kurban dia tidak mampu. Apa kata Nabi? Fala yuqribanna musallana, maka jangan dekati tempat solat kami. Maka dari hadis inilah Imam Abu Hanifah memerintahkan dalam fatwanya, dalam hukumnya, bahwa ibadah kurban itu wajib. Maka jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala, maka kalaulah kita pahami hadis Nabi ini, fala yuqribanna musallana, maka jangan dekati tempat solat kami, padahal kita mampu untuk berkurban, tapi kita tidak mau. Ini bahasa yang sangat luar biasa nih Bapak jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ibaratnya nih, kita nih Pak sudah datang ke Masjid Al-Hidayah nih, lalu diusir orang, kau jangan solat sini, pergi sana, jangan solat di masjid kami ini, di Masjid Al-Hidayah ini. Lalu bertanya, kenapa aku tak boleh di Masjid Al-Hidayah ini? Bukankah ini adalah dari umat untuk umat? Loh, kau tak berkurban? Kau tak berkurban? Cari. Jangan sholat di masjid ini. Kalau begitu, kalau tafsirkan dalam kehidupan, beginilah kasarnya Nabi memberikan keterangan kepada kita bagaimana wajib untuk berkurban. Bahkan Nabi melarang supaya tidak sholat di masjid, tak di tempat lain untuk sholat.
Kalau bahasa kitanya nih, na'udzubillah min zalik. Beginilah Nabi mengajarkan kepada kita tentang ibadah kurban ini, jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala. Lalu datang Imam Hambali. Imam Hambali begitu juga. Apa kata Imam Hambali? Imam Hambali mengatakan, boleh juga kita berhutang. Kalau seandainya kita tidak mampu, kalau seandainya kita belum punya duit. Tapi dengan syarat Pak, mampu kita untuk membayarnya. Ini jangan mentang-mentang dilaksanakan hukum ini boleh berhutang. Tapi kalau tak mampu jangan. Maksudnya boleh kita berhutang demi kurban dengan syarat kalau kita mampu untuk membayarnya. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu dalil hukum tentang makna betapa disyariatkannya ibadah kurban ini. Makanya kita nih memahami hukum ini, Pak, jangan dipahami setengah-setengah. Mazhab itu ada 4, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Maka lihatlah dari segi sudut pandang yang mana kita melihatnya. Tapi ingat Pak, sekali sampaikan, walaupun Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dianjurkan, tak boleh juga ditinggalkan. Maka laksanakanlah. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalaulah kita berkurban, kita sudah berkurban. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Kata Nabi, kita berkurban pada hari raya Idul Adha nih. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha. Salat bagus, zakat bagus, baca Quran bagus, tahajud bagus. Tapi ketika hari raya Idul Adha nih, begitu Allah mengistimewakan. Kepada siapa Pak Ustaz? Kepada orang-orang yang berkurban. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi, tidak ada amalan yang diperbuat yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Subhanallah. Ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau bahasa Nabi ini, tanduknya, bulu-bulunya, kukunya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan bulu-bulunya, kukunya dan tanduknya ini akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Akan menjadi penolong nanti bagi kita pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kita analisa dalam hadis ini. Kira-kira menurut kita ini, tanduk itu ada nggak manfaatnya tuh? Kuku itu ada nggak manfaatnya itu? Bulunya itu ada nggak manfaatnya? Siapa yang mau makan bulu kerbau? Siapa yang mau makan bulu kambing? Siapa yang mau makan bulu sapi? Lalu siapa yang mau makan kuku sapi, kuku kerbau, kuku kambing? Siapa yang mau makan tanduknya kerbau? Tak ada yang mau makan itu, jamaah yang Subhanahu wa taala. Tapi di mata Allah, yang menurut manusia itu tak ada gunanya bulunya, tak ada gunanya kukunya, lalu tak ada guna tanduknya. Tapi di mata Allah, di pandangan Allah, begitu berharganya dan mulianya ibadah kurban itu di hadapan Subhanahu wa taala. Bahkan menurut manusia, bulunya, tanduknya, kukunya tak berharga, tapi bagi Allah itu dihitung adalah ibadah pahala. Subhanallah. Apalagi daging-dagingnya yang menempel di hewan kurban kita. Subhanallah. Maka itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya, Pak, darah kurban itu ketika kita sembelih, bismillah Allahu akbar, maka sebelum darahnya itu mengalir, kalau kita bahasakan ke dalam bejana, satu tetes darah yang mengalir ke dalam bejana itu, menurut pandangan kasat mata kita tak nampak kita, tapi menurut pandangan Allah, sudah Allah terima ibadah kita. Belum lagi Pak sempat menetes dari leher kurban tadi, dari leher kerbau tadi, dari leher sapi tadi, belum sampai dia jatuh ke tanah, sudah Allah terima ibadah kurban kita, Pak. Maka pantaslah bahwa menyembelih hewan kurban itulah ibadat terbaik pada hari raya kurban.
Mungkin kita tak lihat, tapi Allah melihat itu. Subhanallah. Ini ibadah tercepat. Ini ibadah kilat. Yang pasti Allah terima ibadahnya. Yang pasti Allah terima ibadah kurban kita. Yang pasti Allah terima pahala kurban itu. Di mana Pak Ustadz? Pada hari Idul Adha. Lalu siapakah itu orangnya Pak Ustadz? Tentu orang-orang yang berkurban. Subhanallah. Baik, terima kasih jamaah yang subhanahu wa ta'ala. Faktabi ril basar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Fa ya'ul hadirun ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untuk kami ya Allah. Bila rezeki kami di langit turunkan ya Allah. Bila rezeki kami dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Bila rezeki kami jauh dekatkan ya Allah. Bila rezeki kami sulit mudahkan ya Allah. Bila dalam rezeki kami terdapat harta yang haram sucikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ringankan tangan kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, supaya kami bisa berkurban. Bukakan pintu rezeki untuk kami ya Allah, untuk melaksanakan perintah-Mu ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkan ya Allah rizki kepada saudara-saudari kami ya Allah yang sudah berkurban pada tahun ini ya Allah. Terima ibadah kurbannya ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, terima segala amal ibadahnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sembuhkan penyakitnya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.